Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Dikirila Syarif. Di kesempatan ini akan memberikan penjelasan berkaitan dengan pengenalan hukum adat yang merupakan salah satu submateri atau bahasan pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Jadi di kesempatan ini sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik dan elok apabila kita uraikan terlebih dahulu apa saja yang kemudian akan kita bahas dalam diskusi kita pagi hari ini. Kita akan mulai berbicara mengenai definisi kesejarahan daripada hukum adat itu sendiri. Kemudian kita akan berbicara mengenai ragam definisi yang dikemukakan oleh ahli dan kesimpulan daripada definisi itu sendiri. Sekaligus telah dari definisi yang dikemukakan oleh masing-masing ahli. Kemudian kita akan berbicara mengenai asas, berbicara mengenai asas, tujuan, dan lain sebagainya. Penting bagi kita mengawali diskusi pada pagi hari ini atau kemudian memberikan penjelasan berkaitan dengan pengenalan hukum adat untuk menelisik dimensi kesejarahan daripada hukum adat itu sendiri. Karena bagaimanapun yang dinamakan dengan hukum adat itu adalah salah satu hukum yang memuat unsur komprehensif dan memuat unsur keluasan wawasan di dalamnya. Maka dari itu penting kita mengetahui seluk-beluk kemudian mengidentifikasi secara jelas dan rinci berkaitan dengan hukum adat. Karena tentunya hal itu akan memberikan penerangan bagi kita semua, terutama bagi kita yang secara khusus ingin mengetahui memahami hukum adat itu sendiri. Yang pertama, berbicara mengenai dimensi kesejarahan, banyak tentunya para ahli mengemukakan, banyak para ahli melakukan identifikasi kesejarahan, kapan sebetulnya hukum adat ini ada, dan siapa yang kemudian memulai adanya permulaan hukum adat itu sendiri, dan unsur apa yang bisa dijadikan sebagai indikator bahwa hukum adat itu diawali. Jadi, teori yang kemudian mengemukakan hal tersebut adalah teori keputusan dan kenyataan yang dikonstruksi atau kemudian diformulasi oleh Profesor Van Vollenhoven. Ya. Akan tetapi kemudian ia menegaskan di awal bahwa hukum adat ini agak sedikit sulit, ya, atau malahan sulit untuk diidentifikasi awal pemberlakuannya atau awal adanya. Karena pada dasarnya tentu saja yang dinamakan dengan hukum adat ini adalah hukum yang terikat ya, secara integral dengan kehidupan manusia. Maka boleh dikatakan bahwa hukum adat ini berawal sejak adanya manusia. Karena hukum adat ini tentunya berasal atau kemudian akar atau berbasis pada hukum kebiasaan. Yang selanjutnya akan tetapi kemudian ada dimensi yang bisa kita ulik di sana, yang kita bisa identifikasi di sana sebagai variasi pengetahuan kita. Yang pertama berbicara mengenai aspek kesejarahan atau dimensi kesejarahan hukum adat. Van Vollenhoven memberikan beberapa uraian. Jadi antaranya secara garis besar adalah yang dinamakan dengan hukum adat erat kaitannya dengan aspek psikologis. Ini adalah salah satu unsur yang menunjukkan dimensi kesejarahan daripada hukum adat. Jadi berbicara mengenai aspek psikologis ini, manusia sejak dulu itu menyadari bahwa mesti adanya hukum yang mengatur dirinya sendiri, ya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada dasarnya kuasa yang dimiliki manusia ini akan menjadi senjata yang membahayakan orang lain apabila tidak diatur. Maka setiap manusia sadar akan adanya hal ini karena mereka sangat ingin kemudian haknya terlindungi, keadilan itu didistribusikan dengan baik dan lain sebagainya. Maka Van Vollenhoven mengatakan bahwa aspek psikologis lah yang pertama mengantarkan hukum adat itu ada. Yang kedua adalah adanya kenyataan. Jadi kenyataan di sini dimaksudkan bahwa pertama kejahatan itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, ya itu adalah termasuk hal yang ada dalam aspek kenyataan. Karena pada dasarnya tadi telah disebutkan bahwa kekuasaan yang berlebih, kemudian keadilan yang tidak didistribusikan dengan baik, mungkin saja membuat seseorang itu menjadi jahat. Maka daripada itu, bahwa Van Vollenhoven mengatakan awal daripada adanya hukum adat adalah adanya kenyataan. Yang kedua adalah unsur sosiologis, ya. Ini erat kemudian kaitannya bertalian dengan aspek kehidupan sosial manusia. Manusia itu kan berinteraksi, manusia itu membentuk satu komunitas dan lain sebagainya. Maka hukum adat itu terlahir daripada kebiasaan atau interaksi yang dilakukan itu. Maka dari itu ya kristalisasi daripada kebiasaan yang dilakukan, interaksi satu sama lain yang dilakukan adalah pemberlakuan atau adanya konstruk hukum adat. Yang kemudian ada dimensi antropologis.
Jadi dimensi antropologis ini atau kemudian unsur antropologis ini menjelaskan bahwa hukum adat ini terlahir daripada atau merupakan bagian terintegrasi dengan aspek budaya manusia. Maka dari itu saya ingin mengemukakan bahwa hukum adat ini adalah hukum yang terintegrasi dengan aspek kebudayaan manusia. Karena bagaimanapun budaya ini erat kaitannya dengan kebiasaan dan seperti apa yang tadi saya jelaskan di awal bahwa hukum adat ini lahir karena adanya kebiasaan. Maka dari itu bahwa uh, budaya ataupun hukum adat ini merupakan wilayah pembagian daripada kebiasaan itu sendiri. Maka dari itu kemudian empat aspek yang dikemukakan oleh Profesor Van Vollenhoven ini cukup representatif untuk menjelaskan kapan hukum adat itu diawali. Akan tetapi tidak ada definisi yang tidak ada satupun kemudian keterangan yang definitif yang menjelaskan secara jelas dan rinci kapan hukum adat itu ada ya dalam keteraturan, misalkan dalam keteraturan tanggal dan sebagainya, itu tidak bisa dijelaskan karena tadi telah disampaikan bahwa hukum adat ini wilayah awal pemberlakuannya erat kaitannya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Ya, berlanjut pada pembahasan yang selanjutnya, saya rasa membahas mengenai dimensi kesejarah itu tidak ada habisnya ya. Eh, akan tetapi tentu saja hal ini adalah salah satu tugas bagi kita semua untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi kemudian mencari penjelasan lebih lanjut karena bagaimanapun hukum adat ini adalah hukum kebanggaan kita sebagai warga Indonesia ya. Berlanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu berbicara mengenai definisi hukum adat. Jadi apabila kita berbicara definisi, alangkah lebih baiknya kita mengakomodasi pengetahuan kita dengan definisi yang beragam. Karena apa? Karena kita harus melakukan komparasi. Sejauh mana kemudian hukum adat itu ya saling terkait satu sama lain, sehingga kita bisa mengambil benang merah daripada definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, berkaitan dengan definisi hukum adat dikemukakan oleh Terhar, adalah salah satu pakar hukum adat kenamaan yang menelisik hukum adat secara lebih jauh. Ia mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku dengan serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Jadi tentu saja bahwa definisi yang dikemukakan di sana itu sifatnya kering. Kita harus identifikasi lebih lanjut, kita harus menguraikan lebih lanjut untuk memperoleh satu pemahaman yang mendalam. Di sana disebutkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Jadi kita sudah sepakat bahwa hukum adat ini adalah keseluruhan peraturan ya. Hukum, kita berbicara mengenai hukum itu adalah keseluruhan peraturan yang satu sama lain saling terikat membentuk satu sistem. Jadi tidak salah kemudian dikemukakan bahwa di sana hukum adat ya merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum ya. Jadi fungsionaris hukum disebut di sana kita bisa definisikan atau kita bisa tafsirkan sebagai ketua adat atau kemudian hakim dalam lingkungan adat yang menjadi pemutus suatu perkara ya. Ya. Lantas di sana pun dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta. Jadi manusia yang kemudian melanggar dalam lingkungan adat, manusia yang tidak memenuhi tuntutan adat, mau tidak mau ia harus dihukum, dikenakan sanksi yang berlaku dengan serta-merta ya, dengan serta-merta tanpa adanya kemudian kompromi atau kemudian adanya degradasi daripada hukum itu sendiri. Karena yang namanya hukum yang wilayah pemberlakuannya itu tidak dibatasi oleh keinginan kita. Kita bisa saja dipaksa oleh hukum, kita bisa saja kemudian dipaksa untuk menaati hukum dengan otoritas yang ada. Karena itulah hakikat daripada hukum. Begitupun dengan hukum adat. Kemudian lanjutannya adalah dipatuhi dengan sepenuh hati. Jadi tentunya bahwa kita mematuhi hukum itu sepenuh hati karena adanya kepentingan, karena adanya kesadaran kita mengenai bagaimana hukum itu penting untuk kita taati. Karena pun kita mengilhami secara bersama yang dinamakan dengan hukum itu pangkal daripada ketertiban. Kita menginginkan ketertiban itu terlaksana. Kita menginginkan bahwa kita bisa menjalani hidup dengan sangat damai dan tanpa adanya intervensi bahkan intimidasi dari orang lain. Ini adalah salah satu definisi yang dikemukakan oleh Terhar. Saya rasa itulah kemudian tafsiran daripada apa yang dikemukakan oleh Terhar. Jadi berlanjut pada definisi yang kedua sebagai salah satu bentuk komparasi ya, studi komparasi yaitu yang
dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Dia mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempunyai sifat pemaksa atau sanksi dan tidak mendefinisikan. Ya. Yang pertama kita bisa mengambil bahwa di sana dikemukakan atau kita bisa menggarisbawahi beberapa kata, dijelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku. Tadi ini ada kesamaan tentunya dengan definisi yang dikemukakan oleh Terhar. Di sana dikemukakan bahwa hukum adat itu atau hukum itu adalah keseluruhan aturan. Di sini pun dikemukakan dengan sama, keseluruhan aturan. Jadi ahli manapun ketika memandang hukum itu pasti memiliki keseragaman pemahaman, yaitu yang namakan dengan hukum itu adalah keseluruhan aturan. Tapi di sini kemudian secara spesifik dijelaskan bahwa dinamakan dengan hukum adat itu adalah diperuntukkan atau diberlakukan untuk golongan bumi putra dan timur asing. Jadi secara spesifik tapi di sini dijelaskan, jadi lebih gamblang, lebih bisa kemudian kita telaah lebih lanjut bahwa hukum adat yang diberlakukan atau yang kemudian ditelisik oleh Van Vollenhoven adalah hukum adat yang diberlakukan pada kita sebagai golongan bumi putra dan timur asing yang mempunyai sifat pemaksa dan sanksi. Sifat pemaksa ini dijelaskan sama halnya yang tadi dijelaskan oleh Terhar, yang dinamakan dengan hukum ya ada sanksi pemaksa dan sebagainya. Ya. Itulah kemudian dua definisi yang akan mengantarkan kita pada pembahasan yang lebih lanjut. Akan tetapi kita mendapatkan satu definisi yang merupakan bentuk kesimpulan daripada penjelasan tadi. Ya, dua penjelasan ini tentu harus disimpulkan berdasarkan perspektif dan pandangan kita sendiri. Jadi dari kesimpulan dua pembahasan atau dua definisi yang dikemukakan oleh ahli, kita pun bisa menelisik kemudian daripada kenyataan yang ada dan daripada konstruksi dua definisi di awal. Jadi kesimpulannya, hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Ya, saya sebutkan seperti itu karena memang betul hukum adat itu secara umum tidak tertulis, tidak tertulis. Akan tetapi ini hidup di dalam masyarakat, hidup dalam kehidupan masyarakat, termanifestasi dalam kelakuan, kemudian kebiasaan, kemudian keputusan dan lain sebagainya. Jadi manusia ini hidup berlandaskan, kita ini hidup berlandaskan hukum yang ada, hukum adat yang ada, yang tidak tampak kemudian tetapi ditaati. Dan hukum adat ini kan wilayah pemberlakuannya atau kemudian sifatnya itu tidak imperatif, tapi sifatnya ini adalah alternatif atau opsional. Jadi tidak semua orang kemudian dikenakan hukum adat secara mengikat. Karena pada dasarnya pemberlakuan hukum adat ini didasarkan pada wilayah dan kesepakatan wilayah tertentu. Apakah kemudian kita dalam satu wilayah bersepakat untuk menaati hukum adat atau tidak? Itu didasarkan pada kesepakatan di awal. Tetapi tentunya bahwa siapapun yang terikat oleh hukum adat, di sanalah awal daripada hukum adat itu berlaku, bisa imperatif atau tidak. Itu kemudian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan definisi. Agaknya pembahasan kita pada pagi hari ini akan memberikan akan menjadi satu pembahasan yang sangat seru sekali. Tadi telah dikemukakan dua definisi, kemudian kesimpulan dari definisi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sifat hukum adat ya. Kita akan berbicara mengenai sifat hukum adat. Perlu kita telisik juga bahwa hukum adat ini memiliki sifat tentunya. Jadi didasarkan pada keterangan para ahli atau identifikasi para ahli yang tentunya pakar di bidangnya. Mereka memiliki instrumen penelitian ya, memiliki metodologi penelitian tersendiri. Maka dari itu kita akan membaca bahwa hukum adat itu sifatnya pertama adalah magis dan religius. Mau tidak mau kita ketika mendengar adat atau mendengar kebudayaan itu erat dengan kaitannya dengan sakralitas, ya. Erat kaitannya dengan sakralitas. Karena pada dasarnya orang menganggap bahwa adat itu adalah sesuatu yang sangat luhur dan mutlak untuk dihormati. Maka daripada itu hukum adat itu sifatnya magis dan religius karena di sana dimasukkan unsur religiusitas ya untuk dipercayai. Atau kemudian secara gamblang kita katakan bahwa di dalam banyak konstruksi hukum adat atau formulasi hukum adat dikemukakan hukum sesuatu itu berkaitan dengan titah Tuhan atau sanksinya dikenakan dengan sanksi Tuhan atau kemudian ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Ya, terutama ada nilai religius dan magis dan religius, yaitu berkaitan dengan nilai sakralitas.
bagaimana kemudian hukum di dalam suatu pemberlakuan wilayah adat itu ditaati, dijalankan, kemudian diilhami sebagai sesuatu yang sangat luhur kaitannya. Maka dari itu kemudian apabila kita jelaskan lebih lanjut, tidak aneh apabila hukum dalam suatu suatu sanksi hukum dalam hukum adat itu dikemukakan sebagai salah satu bentuk titah Tuhan. Karena itulah telah disebutkan bahwa sifat hukum adat itu yang pertama adalah magis dan religius. Yang kemudian yang kedua adalah komunal kemasyarakatan. Jadi apabila kita berbicara mengenai hukum adat, karena pada dasarnya salah satu corak utama daripada masyarakat adat itu adalah kehidupan yang kemudian saling memenuhi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, atau adanya asas kolektivisme di sana, dan mereka itu tidak bersifat individualistik. Mereka itu adanya kesadaran dalam diri mereka sendiri. Secara dasar psikologis mereka mempercayai bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Maka daripada itu, dalam hukum adat bahwa sifatnya itu adalah komunal kemasyarakatan, ditujukan untuk semua, memuat asas gotong royong dan lain sebagainya. Itulah kemudian salah satu ciri atau corak daripada hukum adat atau masyarakat adat. Sehingga tidak aneh apabila corak daripada masyarakat adatnya saja kolektivisme, komunal, saling mementingkan satu sama lain, maka inilah kemudian yang akan mempengaruhi daripada dasar hukum itu sendiri, dasar hukum adat itu sendiri, sehingga sifatnya itu pasti komunal kemasyarakatan. Yang kemudian adalah konkret ya. Konkret itu adalah artinya jelas. Jadi segala sesuatu yang dikodifikasikan atau yang dikristalisasi dalam hukum adat tentunya itu adalah sesuatu yang konkret ya, nyata gitu kan. Misalkan pelanggaran yang dilakukan, yang diatur di sana, atau kepentingan berkaitan dengan transaksi dalam hukum adat dan sebagainya, perpantangan atau dan sebagainya. Yang ketiga adalah tunai atau kontan. Jadi di dalam hukum adat jaminan kepastian hukum itu lebih terjamin karena pada dasarnya jenis kejahatan atau kemudian pelanggaran yang dilakukan itu cenderung lebih sederhana dan kemudian sanksinya itu telah ditentukan. Maka ketika terjadi satu pelanggaran terhadap hukum yang ada, hukum adat bisa langsung memberikan sanksi tegas, bisa langsung secara kontan memberikan titah kepada orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Itulah kemudian berkaitan dengan sifat hukum adat. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pembagian hukum adat yang pada dasarnya seperti yang kita kenal secara umum hukum adat ini didasarkan pada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tertulis yang disebut dengan ius scriptum dan bentuk tidak tertulis yang disebut dengan ius non scriptum. Kedua hal ini adalah salah satu klasifikasi yang diungkapkan oleh Surojo Wignadipuro. Pada dasarnya kedua hal ini memiliki perbedaan, terutama adalah pada segi dokumentasi kemudian atau kristalisasi daripada aturan yang ada. Yang dinamakan dengan hukum adat tidak tertulis ini adalah hukum adat yang kemudian hidup, melembaga dalam kehidupan masyarakat, termanifestasi dalam perilaku, kemudian pentaatan masyarakat itu sendiri. Sehingga apabila kemudian kita rapat dengan indera itu tidak akan bisa karena tidak ada bentuk kristalisasi yang berbentuk dokumen. Karena pada dasarnya yang dinamakan dengan hukum adat tidak tertulis itu berada pada tataran pemahaman. Jadi siapapun yang ingin kemudian melihat, menelisik daripada letak hukum adat yang tidak tertulis ini ada dalam perilaku, kebiasaan, manifestasi budaya dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan penjelasan selanjutnya yaitu hukum adat tertulis. Berbeda dengan hukum adat tidak tertulis, hukum adat tertulis ini merupakan salah satu bentuk hukum adat yang telah dimasuki unsur modern. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa kodifikasi hukum itu adalah salah satu bentuk daripada kemajuan hukum. Maka dari itu yang dinamakan dengan hukum adat yang tertulis adalah hukum adat yang kemudian disisipi unsur modern. Karena pada dasarnya masyarakat sekitar yang kemudian menggunakan hukum adat itu telah mengenal tulisan. Maka dari itu kemudian kita mesti lihat contoh-contohnya daripada kedua hukum adat yang telah disebutkan tadi. Yang pertama berkaitan dengan hukum adat yang tidak tertulis, banyak sekali contoh yang dikemukakan yang salah satunya adalah maro, kemudian kawin lari dan harta gonogini. Atau kemudian harta gonogini ini dalam bahasa Aceh disebut dengan harta syarikat ya, yang merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis. Adapun kemudian hukum yang tertulis tentunya kita sudah menjadi pemahaman umum bagi kita semua, yang diantaranya adalah Subak di Bali, kemudian Piagam-Piagam Raja, Angger Aru Biru, kemudian Nawolo Pradoto, Pranata Desa, dan Baraja Nanti. Ini adalah beberapa
contoh daripada hukum adat yang telah tertulis, yang telah dituliskan. Maka daripada itu, dokumentasi atau dokumen daripada hukum-hukum adat ini bisa ditelisik dan bisa diraba oleh indera kita sendiri. Itulah kemudian beberapa pembagian daripada hukum adat yang ada. Tentunya, hal yang penting untuk kita bicarakan pula adalah berkaitan dengan bagian-bagian hukum adat. Karena selain daripada sifat unsur yang menjelaskan daripada hukum adat itu adalah bagian-bagiannya pula. Didasarkan pada penelitian, hasil penelitian atau hasil observasi ya, daripada Pandik yang menjelaskan bahwa hukum adat itu membahas bagian berkenaan dengan ketatanegaraan. Kita pada dasarnya memahami bahwa negara ini, bahwa yang dinamakan dengan negara itu sebagai satu kesatuan kompleks, ya, terdiri dari beberapa adat budaya. Akan tetapi di sini didefinisikan bahwa lebih kepada sistem pemerintahannya sendiri ya, bahwa mekanisme pemerintahan yang dilaksanakan di sana. Jadi yang dinamakan dengan hukum adat yang ketatanegaraan di sana dijelaskan oleh Pandik adalah sistem pemerintahan yang ada pada masyarakat adat, kemudian sistem pembagian kekuasaan pada masyarakat adat dan lain sebagainya. Karena ini adalah satu kenyataan yang ada dalam masyarakat adat. Maka daripada itu disebutkan dalam penelitian atau hasil observasi Pandik bahwa bagian ketatanegaraan adalah bagian daripada masyarakat adat atau bagian daripada hukum yang dijelaskan oleh hukum adat. Yang kedua adalah berkenaan dengan kewargaan. Ini yang kalau ini kan kalau kewargaan lebih erat kaitannya dengan aspek keperdataannya, lebih erat kaitannya dengan hukum perdata. Karena ini mengatur bagaimana caranya misalkan bertransaksi atau kemudian menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, ya, dalam bermasyarakat atau bertetangga secara privat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah adanya delik atau pelanggaran. Sama atau umum pada hukum-hukum lainnya, hukum adat pun memiliki sifat atau bagian adanya hal yang diatur berkaitan dengan delik atau pelanggaran. Ya, berkaitan dengan delik atau pelanggaran. Karena mau tidak mau sifat hukum ini ya harus istilahnya memberikan jaminan untuk pelanggaran itu tidak dilaksanakan atau kemudian adanya kesalahan memanfaatkan kuasa yang ada. Maka dari itu, ketika kemudian bagian daripada hukum adat ini, mulai daripada ketatanegaraan, kewargaan, kemudian delik atau pelanggaran ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, membentuk hukum adat yang kompleks, dan kemudian tentunya ini menjamin daripada kemaslahatan kehidupan masyarakat adat sekitar. Kemudian ya berkaitan dengan pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan teori receptio in complexu sebagai salah satu bentuk pendalaman lebih lanjut berkaitan dengan keberadaan hukum adat itu sendiri. Jadi tentunya tadi setelah saya jelaskan bahwa hukum adat ini adalah hukum yang paling tua, hukum yang paling kuno dibandingkan dengan hukum-hukum manapun. Karena hukum adat ini pangkal atau sumbernya adalah hukum kebiasaan. Ya, hukum kebiasaan yang kemudian termanifestasi dalam perilaku manusia, lambat laun kemudian ditaati sebagai hukum karena adanya kaidah kelayakan di sana. Adapun teori receptio in complexu ini dijelaskan oleh Vandenberg ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa teori receptio in complexu ini adalah salah satu teori ya pengembangan yang dikembangkan oleh Vandenberg karena inisiator pertama atau kemudian orang yang pertama kali menelisik dan mencoba menjelaskan hal ini adalah di sini adalah Solomon dan C.F. Smither yang pertama kali kemudian ingin berupaya menjelaskan hal ini. Tetapi dilanjutkan oleh Vandenberg, maka tidak aneh apabila dalam satu keterangan dijelaskan bahwa Vandenberg ini merupakan salah satu orang yang mengagumi atau pengikut Solomon dan C.F. Smither. Jadi di dalam receptio in complexu ini dijelaskan bahwa hukum adat meresepsi keseluruhan hukum agama. Hukum adat atau hukum agama kaum Islam ya, hukum adat di sana, hukum agama di sana disebutkan adalah hukum kaum Islam dengan atau kaum Kristen pula disebutkan di sana dan kemudian kaum Hindu. Jadi secara jelas bahwa yang dinamakan dengan hukum adat yang dimaksudkan oleh Vandenberg adalah hukum adat yang telah teresepsi ya, bahwa keseluruhan hukum adat itu diresepsi oleh hukum-hukum agama. Penelisikan hal ini, dia menelisik atau melakukan observasi terhadap pemberlakuan hukum adat yang terjadi di Jawa. Karena pada dasarnya ketika ia telisik itu kebetulan atau secara kebetulan memang adat Jawa itu erat kaitannya dengan
Islam ya, telah diresepsi oleh nilai-nilai keislaman. Maka dari itu tidak kemudian tidak salah apabila ia mengatakan hukum adat itu adalah hukum yang diresepsi oleh nilai-nilai keagamaan. Karena pada dasarnya uh, satu hukum agama dan hukum adat itu apabila telah terintegrasi itu kan menjadi hukum adat. Ya, selanjutnya adalah berkaitan dengan masih dengan teori receptio in complexo. Ya. Saya ingin hendak menjelaskan ini berkaitan dengan aspek kesejarahan bahwa hukum adat ini kan pertama kali diungkapkan, pertama kali yang dinamakan dengan kosakata atau terma adat ini dikemukakan oleh Profesor Snokhor Gronj, seorang pakar hukum Islam kenamaan yang ia menelisik hukum Islam lama sekali, dan ia mendapatkan adanya kesamaan hukum Indonesia, hukum adat Indonesia dengan hukum Arab. Maka dari itu bahwa ia mendasarkan atau melandaskan hukum Indonesia dengan adat reh, karena adat itu adalah berasal daripada bahasa Arab, dijelaskan dalam beberapa literatur. Jadi hukum adat ini pertama kali pula dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Acehers ya. The Acehers. The Acehers ini adalah salah satu buku yang mengidentifikasi pola kehidupan, pola hukum dan lain sebagainya atau pola sosial daripada masyarakat Aceh. Yang pada saat itu masyarakat Aceh tentunya telah terpengaruh oleh paham Islam. Bahkan mayoritas daripada orang Aceh adalah beragama Islam. Makanya dari itu Snokhor Gronj menemukan adanya kesamaan, adanya unsur yang mempersamakan antara adat Indonesia dengan adat Arab. Yang selanjutnya adalah dalam bukunya dilanjutkan oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht van Netherlands. Ia mengemukakan istilah adat juga. Ya, ini adalah sebagai salah satu entah kebetulan atau kemudian Van Vollenhoven ini mengutip istilah yang dikemukakan oleh Snokhor Gronj. Yang terpenting adalah tadi telah saya jelaskan bahwa ada kesamaan ya, ada kesamaan hukum adat dan hukum Arab. Sehingga mungkin daripada keterangan tersebutlah Vandenberg melandaskan teorinya itu. Tetapi teori ini bukan kemudian menjadi satu teori mutlak yang dipercayai atau kemudian teori yang paling representatif dalam menjelaskan satu keseluruhan adat. Terdapat beberapa pertentangan yang menentang atau terdapat beberapa teori bantahan berkaitan dengan hal tersebut. Snokhor Gronj yang kemudian orang pertama kali ya yang mengemukakan adanya istilah adat reh mengemukakan bahwa tidak seluruhnya hukum agama diresepsi hukum adat masing-masing kaum. Jadi ya kita kembali pada pemahaman kita awal bahwa yang dinamakan dengan hukum adat ini adalah hukum yang paling kuno, hukum yang paling dulu, hukum yang terikat dengan manusia bahkan sejak kepercayaan itu belum ada mungkin. Ya, maka dari itu mungkin ya ada beberapa wilayah yang tidak disentuh sama sekali oleh oleh unsur-unsur atau adat keagamaan atau kemudian nilai-nilai konsepsi keagamaan. Itu sangat mungkin untuk dilaksanakan atau masih dipertahankan hingga saat ini. Akan tetapi memang sebagian kecil atau mungkin beberapa wilayah yang erat kaitannya dengan aspek kepercayaan itu pasti resepsi oleh nilai keagamaan, karena mau tidak mau ya setiap orang yang kemudian berkomitmen memeluk agama tertentu dia harus memasukkan beberapa konsepsi mutlak ke dalam kepercayaan atau hukum-hukum yang terdahulu ada. Maka tidak aneh apabila tadi dikatakan oleh Vandenberg diresepsi oleh hukum Islam. Mungkin saya berpandangan, saya sedikit setuju juga bahwa itu mungkin saja terjadi dalam beberapa aspek atau dalam beberapa lapangan yang memang dimungkinkan. Tapi Snokhor Gronj ingin berusaha untuk tidak menghilangkan daripada esensi hukum adat itu sendiri, karena memang hukum adat itu kan hukum adat itu secara esensial menjelaskan daripada aspek aspek kesejarahan atau aspek rohani daripada manusia tanpa adanya manusia secara langsung tanpa adanya intervensi daripada paham manapun. Yang kemudian kedua pembahasan selanjutnya yang tak kalah penting ya lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum adat ya perbedaan hukum adat dan kebiasaan. Penting juga kita identifikasi, penting juga kita jelaskan, kita mengerti ya berkaitan dengan hukum adat dan kebiasaan. Karena kita kerap kali bias konsepsi atau miskonsepsi memahami hukum adat dan kebiasaan, memahami adat dan kebiasaan dan hukum adat. Ternyata apabila dijelaskan lebih lanjut, masing-masing itu mempunyai definisi tersendiri yang membedakan satu sama lainnya. Tetapi terkadang karena kekurangan pengetahuan kita
atau kemudian ketidakingintahuan kita terhadap sesuatu itu, terhadap hukum adat, terlebih terhadap adat dan kebiasaan, itu menyebabkan kita bias konsepsi. Maka dari itu, sebagai salah satu bentuk untuk memperluas pengetahuan kita, untuk kemudian membuat kita lebih cakap dalam memahami hukum adat, perlu kita membedakan apa yang dinamakan dengan hukum adat secara definisi, kemudian apa itu kebiasaan. Di sini dijelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang secara turun-temurun dipraktikkan dan asal muasalnya adalah nenek moyang. Jadi hukum adat itu ya dinamakan dengan hukum adat itu erat kaitannya kemudian dengan kemapanan, ketetapan daripada hukum yang ada. Jadi hukum yang terdahulu diturunkan dari nenek moyang itu tidak didegradasi, diturunkan sampai kepada kita ya, tanpa kita mempertanyakan apa manfaatnya, tanpa kita mempertanyakan apa esensi substansi daripada hal tersebut. Itu yang dinamakan dengan hukum adat. Sedangkan yang dinamakan dengan hukum kebiasaan adalah berasal dari hukum asing yang diresepsi ke dalam hukum adat Indonesia. Jadi hukum yang meresepsi hukum adat Indonesia itu ya disebutkan bisa hukum agama atau bisa hukum-hukum atau konsepsi hukum lainnya, itu disebutkan hukum kebiasaan. Tentunya kita bisa melihat contoh konkret daripada hukum kebiasaan banyak sekali tentunya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum, membahas mengenai dasar hukum dan legitimasi daripada pemberlakuan hukum adat itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pasal 11 AP yang merupakan dasar hukum adanya hukum adat. Yang kemudian yang kedua adalah pasal 75 ya, ayat 3 redaksi lama RR 1851 junto pasal 31 IS ayat 2 sub B yang menyatakan sebagai berikut bahwa golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Jadi tentunya ini pun erat kaitannya dengan apa yang telah saya tadi jelaskan. Ternyata dalam salah satu literatur dijelaskan bahwa pasal 75 ini secara tidak sadar ya, wilayah pembuat pasal 75 ini wilayah bawah sadarnya itu dipengaruhi oleh pendapat daripada Vandenberg mengenai resepsi hukum adat Indonesia oleh hukum Islam. Maka daripada itu di dalam pasal ini dinyatakan ya, atau kemudian ada porsi ada porsi kepercayaan mengambil sebagian daripada ketentuan hukum. Itu adalah salah satu hal yang dikemukakan oleh Vandenberg. Kemudian pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 50, kemudian pasal 2 APU di 1945, kemudian pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Itulah kemudian beberapa dasar hukum yang menjelaskan berkaitan dengan adanya hukum adat. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah berkaitan dengan persekutuan masyarakat hukum adat. Ini pun adalah salah satu bagian materi yang terintegral, yang terintegrasi untuk dijelaskan dan akan menunjang kemudian pengetahuan kita, pemahaman kita berkaitan dengan hukum adat itu sendiri. Bagaimana kemudian kita akan mengenal hukum adat ketika kita tidak mengenal salah satu konsepsi yang teramat penting, yang fundamental berkaitan dengan mengenal hukum adat itu sendiri. Jadi, di dalam persekutuan masyarakat hukum adat itu didefinisikan, persekutuan masyarakat hukum adat itu didefinisikan sebagai struktur masyarakat, yaitu kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah dengan bersifat kekal dan mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri. Jadi yang dinamakan dengan hukum adat itu telah menjadi bagian penting ya, telah menjadi salah satu subtatanan yang membentuk persekutuan masyarakat hukum adat. Karena di sana dijelaskan, yang pertama adalah struktur masyarakat, yaitu kesatuan masyarakat yang teratur ya. Kesatuan masyarakat yang teratur tentunya bahwa masyarakat yang teratur itu adalah masyarakat yang di dalamnya telah terinfiltrasi hukum ya. Jadi keteraturan tersebut telah ditentukan sejak awal dengan cara menetapkan hukum, dengan cara menyepakati hukum, dengan cara kemudian bersepakat ya untuk bagaimana kemudian mengatur daripada tatanan masyarakat itu. Di sana tadi disebutkan bahwa masyarakat hukum adat atau persekutuan masyarakat adanya keteraturan. Yang kedua adalah menetap di suatu daerah dengan bersifat kekal dan mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri. Jadi masyarakat hukum adat yang telah bersekutu adalah masyarakat hukum adat yang telah menetapkan dirinya pada satu daerah tertentu.
ya, terlepas daripada apa yang kemudian menjadi alasannya. Itu berkaitan dengan hak prerogatif daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Itu tidak menjadi bagian penelusuran kita pada kesempatan hari ini. Yang selanjutnya adalah bersifat kekal, ya. Bersifat kekal tentunya mereka itu menetap di satu daerah, di daerah yang representatif ya, untuk berkehidupan, melanjutkan kehidupan puluhan tahun bahkan ribuan tahun ke depan. Yang selanjutnya adalah mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri. Jadi telah dijelaskan bahwa hukum adat itu menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dalam perstrukturan masyarakat hukum adat, sehingga di sana dijelaskan telah memiliki aturan hukum tersendiri. Hukum adat, peraturan hukum di sana bisa memuat hukum mengenai kenegaraan, kewargaan, bahkan adalah salah satu hukum yang paling penting adalah delik atau kemudian pelanggaran. Jadi dalam hukum adat tadi hukum telah adanya aturan tersebut ya secara sistematis. Berkaitan dengan persekutuan masyarakat hukum adat, persekutuan masyarakat hukum adat itu dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama adalah berdasarkan pertalian darah ya, atau hubungan kenasaban, atau yang istilah lainnya atau genealogis. Yang pertama adalah menurut garis laki-laki atau garis kebapaan, atau dalam bahasa lain disebut dengan patrilineal. Ya. Contohnya patrilineal adalah di Ambon, kemudian adalah pertalian keturunan menurut perempuan keibuan, Manado, kemudian Minangkabau dan sebagainya. Yang terakhir adalah pertalian menurut garis ibu atau bapak, ya, parental atau campuran. Ini adalah masyarakat Bugis, masyarakat lainnya yang terada dalam Indonesia. Tentunya kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena masing-masing memiliki kekhasan. Perlu kita melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk kemudian memasukkan dalam kategori 3 di atas. Yang kedua adalah berdasarkan teritorial atau wilayah. Yang diantaranya adalah masyarakat hukum desa perkampungan, ya, masyarakat hukum wilayah, masyarakat hukum desa hukum serikat desa. Itu adalah berdasarkan teritorial. Itulah kemudian penjelasan berkaitan dengan pengenalan hukum adat, mulai dari dimensi kesejarahan, kemudian jenis, kemudian sifat dan sebagainya. Sebagai pembahasan yang terakhir, kita membahas manfaat daripada mengenal atau kemudian mengetahui hukum adat itu sendiri. Hukum adat merupakan salah satu manifestasi kekayaan budaya negara kita, negara Indonesia tercinta. Hukum adat adalah hukum yang memberikan sumbangsi besar terhadap kehidupan berbangsa bernegara kita. Hukum adat adalah salah satu hukum yang mengisi tatanan hukum nasional, sehingga menjadi satu tatanan hukum yang kompleks, bisa menyelesaikan persoalan, bisa kemudian representasi dalam mendistribusikan keadilan dan sebagainya. Kita tidak bisa kemudian meninggalkan hukum adat. Kita tidak bisa memandang sebelah mata hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang kemudian berpengaruh banyak terhadap kita, baik itu dalam hubungan baik dari kehidupan hukum keperdataan, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan sebagainya. Bahkan apabila kita telisik lebih lanjut bahwa konstruksi Pancasila itu dilandasi dengan adat istiadat, dilandasi dengan marwah kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Notonegoro, bahwa yang dinamakan dengan Pancasila itu memuat 3 unsur. Yang pertama adalah unsur kebudayaan, ya, yang kedua adalah keagamaan, yang ketiga adalah unsur kenegaraan. Maka daripada itu Presiden pertama kita, sang proklamator, mengemukakan bahwa Pancasila itu adalah manifestasi kebudayaan, manifestasi kebiasaan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, bahwa adat pun adalah salah satu manifestasi kehidupan kita sebagai manusia yang kemudian berharkat, bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral. Kita harus tetap mempertahankan hukum adat menjadi satu hukum yang terintegrasi dengan kehidupan kita. Tidak boleh merasa asing, tidak boleh kemudian memingkirkan hukum adat, karena bagaimanapun hukum adat adalah hukum yang memberikan sahamnya, memberikan saham ketertiban kepada kita. Maka daripada itu, tentunya banyak sekali mengenal hukum adat. Yang pertama adalah menjadikan kita sebagai manusia yang bersyukur, ya, bersyukur terhadap karunia Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diperkenankan, diberikan hukum adat yang sebegitu kaya dan sebegitu beragam, ya. Yang kedua adalah hukum adat memberikan kita pemahaman mendasar mengenai bagaimana etika, ya, mengenai bagaimana etika itu tercipta, bagaimana pengaturan itu tercipta dan sebagainya. Yang ketiga, hukum adat tentunya menjadikan negara kita ini sebagai negara yang kaya akan
materi penelitikan, kaya akan materi penelitian dan observasi dan sebagainya. Oleh karena itu, itulah kemudian beberapa catatan penting mengenai pentingnya mengenal hukum adat. Tentunya pembahasan ini bukan pembahasan akhir, masih akan ada pembahasan-pembahasan lanjutan yang secara langsung akan mendefinisikan berbagai hukum, terkhusus hukum adat. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap kemudian mengkomunikasikan apa yang kita pahami, karena bagaimanapun apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang kita dapat dan kita punya, ada salah satu kewajiban kita untuk melanjutkan pemahaman tersebut kepada orang lain. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bab hukum adat. Saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang berkait dalam penyelenggaraan ini. Tentunya saya juga pun berterima kasih ya, berterima kasih kepada beberapa penulis buku yang bukunya saya sudah kutip, saya sertakan di sana jadi daftar pustaka. Ini adalah akhir daripada pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan kekeliruannya, karena saya masih ingin berupaya belajar dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.